Halo guys, semakin seru nih pembahasan mengenai Fufu Fafa, di mana pemberitaan ini tak henti-hentinya diperbincangkan di media sosial dan bahkan sudah merambah ke luar negeri, seperti contohnya di Malaysia. Dan dugaan terbaru hasil analisis dari Bang Alipur Rahman bahwa yang bermain di balik akun Fufu Fafa ini adalah orang-orang dari Prabowo. Tujuannya menjebak orang-orang istana, terkhususnya orang-orangnya Pak Mulyono. Apakah benar seperti itu modelnya? Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa analisis dari Bang Alipur Rahman dan juga komentar-komentar Adek Padiah mengenai akun Fufu Fafa ini. Kecurigaan saya terkait isu Fufu Fafa yang sengaja dimainkan oleh orang-orang di sekitar Prabowo Subianto itu sendiri, akhirnya semakin hari semakin terkonfirmasi. Karena setelah sebelumnya Gibran membantah, kemudian Budi Ari juga bilang bukan, akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, nanti pemiliknya akan segera kita umumkan. Gitu ya. Sangat pede sekali gitu ya. Setelah ada dua bantahan ini, hari ini dimunculkan satu data dan bukti lagi melalui sistem dari Kaskus itu sendiri. Karena ternyata memang dalam sistem di Kaskus itu terkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa ini memang benar-benar milik Chilli Pari. Emailnya itu atas nama Chilli Pari dan memang itu miliknya Gibran. Yang membuat saya curiga sejak awal, ini memang sangat berencana sekali gitu. Isu ini sengaja digulirkan gitu ya, seminggu, terus kemudian juga hampir 2 minggu. Setelah itu, Gibran dan Budi Ari sengaja diberikan ruang atau waktu untuk membantah. Dan setelah mereka menyampaikan bantahan, dimunculkan bukti baru lagi. Semakin solid, semakin valid. Ya karena kalau ini bukan isu elit, kalau ini hanya keisengan netizen yang mencari tahu gitu ya, data-data yang ada di Kaskus, mengorek-ngorek soal cerita di akun-akun lama Gibran gitu ya. Ini pasti sejak awal akan dimunculkan semua tuh. Data-data ini akan langsung dimunculkan sejak awal. Tapi ini enggak gitu. Data-datanya tuh dimunculkan satu-satu gitu ya. Terus kemudian kan menjadi isu. Terus lalu kemudian dibantah sama Gibran dan Budi Ari. Setelah itu langsung dihantam dengan satu konfirmasi dari sistem Kaskus bahwa memang akun Fufu Fafa memang terdaftar atas nama Gibran. Dan yang menarik dari sini adalah bahkan itu sampai ada orang yang memvideokan, sampai ada orang yang tahu nomor telepon yang terdaftar di akun Fufu Fafa ini. Ini kan pasti dari kalangan elit gitu. Kalau bukan dari kalangan elit, nggak mungkin sampai sedetail ini gitu. Kalau bukan dari orang-orang di sekitar istana dan sebagainya, itu nggak akan sampai kemudian terbuka sedemikian detailnya. Bahkan pendiri kasus itu ketika ditanya gitu ya, apakah mungkin akun ini sengaja dibuat beberapa bulan yang lalu dan sebagainya, pendiri kasus juga membantah itu bahwa ya nggak mungkin rasanya gitu. Ini emang akun lama gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah pendiri Kaskus juga ikut kemudian membantu kita gitu ya untuk membuka soal akun Fufu Fafa ini, kita nggak ngerti. Tapi bagaimana Gibran dan Budi Ari diberikan waktu untuk membantah, itu benar-benar sangat cantik sekali polanya gitu ya. Isu dimainkan, disuruh membantah dan kemudian dihantam. Karena dengan adanya video-video yang beredar hari ini di sosial media, itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan Menkominfo sebagai orang yang punya perangkat yang sangat lengkap di Indonesia, seharusnya dia tahu gitu. Seharusnya dia bisa mengecek bahwa memang akun Fufu Fafa ini miliknya Gibran. Harusnya dia udah dapat datanya gitu. Tapi kalau kemudian sebelumnya dia sudah bantah, bilang bahwa Fufu Fafa bukan milik Gibran, itu kan artinya dia bohong. Ya karena di Indonesia kan Menkominfo punya apa ya, punya sistem, punya jaringan, punya kewenangan untuk mengakses data-data sampai sedalam mungkin gitu. Sama juga seperti Cyber Polri, mereka juga punya kemampuan untuk itu. Jadi sebenarnya soal akun Fufu Fafa ini gitu ya, itu mudah saja dipastikan bahwa itu memang miliknya Gibran. Budi Ari sudah pasti langsung tahu kalau dia tanyakan kepada stafnya gitu ya. Tapi kenapa kemudian ini dibantah dan kemudian dianggap bukan dan seterusnya? Ya karena memang mereka ini masuk dalam jebakan. Gibran dan Budi Ari itu terjebak dalam permainan para elit yang sebelumnya sudah lebih dulu ingin menjebak mereka. Karena isu Fufu Fafa ini gitu ya, ini dimainkan oleh pihak mereka gitu ya, terus kemudian disebar, lalu setelah itu setelah menyebar isu muncul gitu ya, ini si kelompok golongan istana Budi Ari dan Gibran coba juga diyakinkan oleh orang-orang elit yang sama bahwa ini kalau dibantah selesai isu ini. Itu ini bukan informasi, itu kecurigaan atau analisa saya gitu ya. Jangan salah, jangan dianggap A1 gitu. Jadi orang-orang di sekeliling Gibran atau istana atau Budi Ari itu coba meyakinkan mereka terkait isu Fufu Fafa, udah bantah aja. Habis itu udah pasti selesai, itu kelar itu. Tinggal nanti apa namanya diumumkan kalau perlu pemiliknya siapa gitu. Udah beres ini. Setelah mereka memberikan bantahan, langsung dimunculkan data baru.
langsung diberikan satu konfirmasi dari sistem Kaskus bahwa memang ini akun milik Gibran. Jadi ya sekarang percuma gitu ya. Kalau mereka sebelumnya coba membuat skenario akan ada tumbal, akan ada sinetron atau drama yang akan dijadikan tumbal dari pemilik Fufufafa gitu ya, yang nanti misalkan diberikan kompensasi 20M. Itu banyak yang mau gitu ya. Kalau saya perlu 40 lah. Kalau sama saya aku 40M. Sekarang kita dihebohkan seantero jagat dunia maya tentang akun Fufufafa yang sangat rasis dan vulgar. Bahkan akun Fufufafa ini disinyalir atau diduga mempunyai kesamaan dengan akun Chili Pari Catering yang pernah diposting di status akun Twitter Presiden Joko Widodo yang diduga menyebutkan kedua anak kandungnya, antaranya Kaesang dan Gibran. Kuat dugaan atas akun tersebut dimainkan oleh salah satu orang admin, yaitu Gibran, anak sulung dari Presiden Jokowi. Pertama, akun ini sama-sama mencari ingin membeli gunting, dan akun Fufufafa ini kelupaan password saat Kaesang, anak bungsu Presiden Jokowi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya Gibran. Kedua, balasan percakapan Gibran di akun Chili Pari Catering dan akun perpajakan. Ketiga, murkanya Gibran di akun Fufufafa dengan balasan perkataan anjing kepada politikus Demokrat Bapak Andi Arief. Dari sekian banyaknya bukti dan fakta, para netizen dan ahli IT menyimpulkan bahwa 99% akun Chili Pari Catering dan akun Fufufafa ini dimainkan oleh satu orang yang sama, yaitu tertuju kepada Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Selain sangat rasis dan vulgar, juga menghina calon presiden Bapak Prabowo dan anaknya sebagai homo, dan juga menghina anak sulung dari mantan Presiden Bapak SBY, yaitu Mas AHY. Karena panik dan ketahuan akun Fufufafa ini diduga milik Gibran, mulai menghapus ribuan postingannya di medsos, sehingga Bapak Prabowo mengkhawatirkan akun Fufufafa ini milik Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Seharusnya sebagai anak presiden, terlebih lagi pejabat publik, dan sebentar lagi menjadi wakil presiden Republik Indonesia, seharusnya wajib menjunjung tinggi martabat perempuan, bukan merendahkannya. Halo guys, banyak sekali orang membicarakan Gibran belakangan ini. Dibilang wapres kosong lah. Bahkan banyak yang bilang mata Gibran yang selalu tampak beler ini adalah efek narkoba. Padahal ya, kalau menurut saya yakin ini bukan karena pemakaian narkoba, tapi ini terjadi karena Gibran ini, Mas Gibran ini 24 jam memikirkan rakyat Indonesia. Bahkan dia sampai tidak lagi memikirkan kesehatan dirinya sendiri demi bangsa dan negaranya tercinta. Kalian ini masih saja tega memfitnah beliau nih. Beliau ini bukan sembarangan beliau loh. Beliau ini diturunkan oleh Tuhan untuk Indonesia agar Indonesia selamat dari bahaya tsunami, krisis ekonomi, dan ancaman perang Asia Pasifik Raya. Nah, pokoknya masa depan Indonesia ini ada di wajah Mas Wakil Presiden kita ini. Apalagi kan kita tahu IQ Gibran ini bahkan 450 kalau nggak salah nih. Nggak tertandingi lah oleh cendekiawan manapun dalam sejarah peradaban manusia. Wajah Mas Gibran ini, wajah beliau ini adalah cerminan masa depan Indonesia Emas 2045. Kok jadi mual ya? Yap, sarkas Om Gondrong ngena banget itu coy. Sampai-sampai tembus ke ulu hatinya Fufufafa. Dan saya juga salfok terhadap Ade Padiah yang baru muncul saat ini. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Ariful Rahman sesuai dengan analisisnya, bisa saja seperti itu adanya, bahwa permainan di balik akun Fufufafa ini adalah orang-orangnya Pak Prabowo. Mungkin saja ini adalah strategi bagaimana agar bisa menggulung si Gibran. Kita tidak tahu, kita lihat saja seperti apa endingnya ke depannya. Dan siap-siap saja untuk kaum 58% menerima kenyataan bahwa saat ini apa yang menjadi permainan junjungan kalian, bagaimana agar bisa memperebutkan tahta dari kubunya Mulyono maupun Prabowo. Saya kira saat ini saling serang menyerang untuk sebuah kekuasaan.
Saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.